Halo, halo, selamat malam semuanya. Sekarang jam 12. Gue IB. Karena nggak bisa tidur, akhirnya kita memutuskan untuk lari, cuy. Ya, masih dek. Lari aja kita, ya. Loh. Nggak bisa tidur, kita putuskan aja untuk lari, bre. Ini nggak tahu mau kemana larinya, bre. Ayo, kita lari sampai ngantuk ya. Skrt. Curhat tentang progres ya, cerita sedikit. Mungkin awalnya ketika kalian ingin memulai sesuatu yang memang belum biasa kalian lakukan, itu akan sangat sulit untuk dilakukan, terutama dalam hal olahraga ya. Let's talk about myself. From my experience, I'm not someone who consistently doing some sport, melakukan olahraga dengan rutin. Tapi ada satu momen ketika kondisi lo emang bener-bener dipaksa untuk berubah, cuy. And what is that condition? Kalau dari gua ya, kondisi gua ada faktor yang mungkin bisa memicu gua untuk olahraga adalah health, masalah kesehatan. Gula naik, terus juga berat badan yang berlebih, kemudian kondisi fisik yang emang nggak prima, gampang sakit-sakitan, gampang pilek, gampang demam, gampang masuk angin. Itu yang menjadi faktor utama gua untuk olahraga. Awalnya emang kecil-kecilan. Awalnya sih gua mulai itu sepedahan tiap hari. Waktu zaman kuliah dulu, sepedahan tiap hari. Mungkin 5 kilo, 3 kilo. Nyicil aja, nggak terlalu di-push apa gimana. Seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, like in the morning, di pagi hari gitu. Dan pada akhirnya lama-kelamaan itu jadi menumpuk, jadi sebuah kebiasaan yang baru. Akhirnya gua nambah jarak, nambah durasi. Akhirnya yang tadinya 3 kilo jadi 10 kilo, jadi 10 kilo jadi 15 kilo. Semua itu compounding kalau kalian emang ada desakan dan berani mulai. Dan itu adalah titik mulai saya. Dan dari situ berkembang lah. Enggak langsung berkembang. Awalnya berhenti dulu berapa kali itu. Yang tadinya mungkin sepedahan itu mungkin 1 tahun apa setengah tahun berhenti, nggak olahraga, naik lagi, berat badan naik lagi, tapi nggak separah yang awal. Covid itu zaman Covid, naik lagi. Dan akhirnya yang tadinya sepedahan ganti jadi workout rumahan, push up, squat, yang pakai aplikasi itu loh, yang lu dipandu, ada setupnya, ada squat, ada variasi gerakan yang memang harus diikutin kalau lewat aplikasi. Nah itu coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak cocok sama programnya,
Dan akhirnya nggak nyampe sih sampai full. Ya, nggak nyampe 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan, akhirnya berhenti, ganti pola latihan yang baru, lebih sederhana, lebih simpel. Kita pakai metodenya Saitama, tapi tanpa kardio. Karena saya benci kardio. Kayak misalnya tiga main workout yang saya lakukan: squat, push up, sama apa itu lagi, pull up. Nggak sebanding dengan push up dan squat. Jadi kalau pull up tuh bener-bener harus kasihan kucing bro, kakinya bro, shit meh. Kalau push up kita main di 100 repetisi, squat juga sama 100 repetisi. Kalau pull upnya karena perbola ya, itu benar-benar melatih semua otot atas, dari back sampai bicep sampai core muscle itu dilatih semua. Dan emang fondasinya gue kurang, jadi nggak bisa banyak. Awal cuman bisa 1, mentok 3. Akhirnya karena nggak bisa maksimal, coba pakai akalin, searching di YouTube, dapet tips. Karena kalau awalan itu lebih baik pakai resistance bench. Gue jadi pakai karet ban karet bekas motor. Gue pakai dah itu. Terus gantungan pull upnya beli yang 60.000, digantung antar dinding, antar kusen pintu. Nah, aku beli itu akhirnya dari resistance band itu nambah dari yang 5 untuk 10 dalam 1 kali set. Mentok 10 resistance band, mentok 10, akhirnya nambah. Cuman kalau pull up itu sampai sekarang nggak bisa lebih dari 10 sih, mentok 15 apa 13 gitu. Untuk ngakalin mungkin ya, ngakalin naratifnya, gue pakai dumbbell. Belilah dumbbell yang 200 ribuan, yang 2 dumbbell masing-masing 20 kilo. Satu dumbbell 20. Aku pakai buat maksimalin, buat melatih otot bicep sama tricep. Bicep sama back. Nah, maksimalin kedua itu akhirnya dapet lah. Mungkin dari bicep, coba bicep curl, bicep dumbbell curl gitu, dapat 20. nggak sampai mungkin gua mainnya jumlah repetisi, bukan dari bebannya, karena memang keterbatasan alat. Jadi untuk nambah tensi, nambah berat gitu, nambah challenge hari ke harinya adalah nambahin repetisi. Jadi mungkin secara look nggak terlalu terlihat signifikan progresnya, tapi
Untuk awal-awal oke sih. Lumayan nambah endurance, nambah kekuatan juga, nambah power. Yang asalnya pull up bisa 6, bisa 7, bisa nambah jadi 10, 15 tanpa resistance bench. Tapi kalau sekarang kayaknya 10 aja udah mentok sih kalau pull up ya. Kemudian ya itu aja sih sejauh ini. Workout udah jarang main pull up mostly sekarang karena suka push up, karena keburunya juga push up sama squat. Mungkin antara dua itu aja dulu kalau sekarang mah, sama core juga. Core paling push up sama apa namanya, leg raise. Pokoknya angkat kaki gitu, 2 kaki bat sambil tiduran, pak 20, 10, 20 lah, pas sampai 100. Pokoknya mainannya kita di angka 100 nih. Kalau misalnya home workout biasa mainnya di 100 ya. Itu